Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 762 kembali hidup Imelda Y. Gembira. Resurrection Needle. Akhir-akhir ini Imelda Y sudah banyak membaca banyak buku, dan tahu jika di akupuntur ada yang namanya Resurrection Needle, yang dapat menghidupkan kembali orang mati dan punya hal yang ajaib, tapi nyatanya, efek Resurrection Needle tidak sekuat itu, tapi bisa seperti mengaktifkan kembali tanda-tanda kehidupan. Jika orang ini pasti akan mati, bahkan walau ada Resurrection Needle, itu tidak akan membantu. Jarum perak ditusuk ke kedua siku, wajah anak itu langsung memerah. Meski masih belum bernafas dan ada detak jantung, tapi perubahan warna kulit ini sudah mengejutkan semua orang. Para penumpang yang bicara dengan kata-kata dingin barusan, semuanya terdiam, lalu dalam diam melihat pergerakan anak itu. Wajahnya memerah, tapi tidak membuktikan apa-apa. Pasien yang sudah tidak bernyawa, jantung berhenti berdetak, dan tidak ada aliran darah. Setelah beberapa menit, darah akan mulai menggumpal. Begitu menggumpal, bahkan Tuhan pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Setelah ditusuk 2 jarum perak itu, Thomas Kin mengambil bekam api, lalu di tangan kirinya mengambil cotton bud dan mengoleskannya ke alkohol, lalu menyeka pusar, sampai ke tenggorokan. Dalam sekejap, tubuh anak itu terbakar. Muncul api biru muncul dari pusar sampai ke tenggorokan. Setelah itu, Thomas Kin menangkupkan bekam api. Api itu langsung dimasukkan ke dalam bekam, lalu menjadi satu di atas pusar. Bekam api ditekan, lalu terjadi hal ajaib. Awalnya prinsip bekam api, nyala api untuk menghisap oksigen di udara, membuat tekanan di dalam toples itu rendah, dan akan menghisap sejumput kulit dan daging. Tapi tekanan bekam yin dan yang itu sangat kuat, biasanya banyak orang yang tidak kuat menahan teknik ini, sama seperti jika seseorang terlalu memakan banyak ginseng, akan membuat mimisan, tidak semua orang bisa menahan ini. Tetapi pasien ini tidak ada masalah, walau tekanannya semakin besar pun tidak masalah, karena tidak ada tanda vital, jadi tidak masalah jika memakai teknik ini secara menyeluruh. Setelah bekam yin yang dilepaskan, tiba-tiba anak itu kembali bernafas dan ada detak jantung, meskipun sangat lemah, tapi sudah ada tanda-tanda vital. Ekspresi Ardelina Chen mulai berubah. Kembali hidup. Bernafas, ada detak jantung. Benar-benar kembali hidup. Thomas Kin mencabut bekam api dan jarum perak, lalu berkata kepada Ardelina Chen, "Selanjutnya aku serahkan padamu." "Baik, tidak masalah." Ardelina Chen memeluk anak itu, dan mulai melakukan tindakan penyelamatan. Ardelina Chen juga sebenarnya ahli kesehatan, tidak terlalu sulit baginya untuk menyelamatkan nyawa seorang anak, 2 langkah besar yang sulit baru saja diselesaikan Thomas Kin. Setelah tindakan yang dilakukan oleh Ardelina Chen selama beberapa menit, akhirnya anak itu membuka matanya dan nafasnya menjadi stabil, namun matanya terlihat sangat ketakutan. Hiks. Ketika anak itu menangis, semua orang menghela nafas lega, tiba-tiba seluruh gerbong kereta itu bertepuk tangan. Dokter jenius, benar-benar dokter jenius. Kedua dokter itu sangat hebat, mereka berbakat dan cantik, kalian benar-benar seperti pahlawan di bidang medis. Haha, benar, kalian sangat serasi, bisa menjadi pasangan suami istri, kita akan merasa bahagia. Dr. Stranger, bab 763 berinisiatif. Menambahkan Ternan Wecat. Thomas Kin dan Ardelina Chen keduanya ini sudah menyelamatkan anak yang sudah dibilang meninggal, semua orang bertepuk tangan dan menggoda mereka. Wajah Ardelina Chen memerah, lalu dengan cepat duduk memakai masker dan topi dan tidak berkata apa-apa, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Polisi membawa anak itu pergi dan menyerahkannya kepada polisi setempat, seharusnya bisa menemukan orang tua anak itu.
Setelah diantar pergi, Thomaskin juga duduk. Kejadian sebelumnya itu agak memalukan. Ardelina Chen meliriknya, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah lama terdiam, Ardelina Chen menyenggol Thomaskin dengan kakinya dan berbisik, "Hei, terima kasih." Thomaskin tersenyum, "Bukan apa-apa, itu tanggung jawabku." Ardelina Chen juga tertawa, "Meskipun kamu sedikit mesum, tapi kamu orang baik." Thomaskin, "Mengapa aku tetap sebagai orang mesum?" Harus dibilang jika kesan pertama itu sangat penting, saat Ardelina Chen terbangun, dan pertama kali melihat Thomaskin, dia merasa Thomaskin memanfaatkannya, jadi menyebutnya mesum. Setelah mengucapkan beberapa kata, dia tidak bisa berkata-kata lagi. Lalu saat akan turun, Ardelina Chen tidak tahan, dia menoleh dan berkata dengan marah, "Kamu ini laki-laki, apa tidak bisa berinisiatif menambah WeChat-ku?" Thomaskin, Baik, aku akan menambah kamu sebagai teman di WeChat." Ardelina Chen memutar matanya, apa dia memaksanya? Setelah menambahkan menjadi teman, dia baru turun dari kereta dengan puas. Setelah keluar dari stasiun, semua orang berpisah. Di pintu gerbang ada yang menjemput Imelda Ye dan Thomaskin, ada gadis cantik yang terlihat lebih muda dari Imelda Ye. "Sepupu, di sini." Imelda Ye menarik Thomaskin untuk bergegas menghampiri. "Kak Thomas, kenalkan, ini sepupuku namanya Monisu, dan ini Thomaskin, Kak Thomaskin." Monisu sangat sopan dan tersenyum sangat ramah. "Ayo masuk ke mobil, kita pergi ke rumahku dulu." Mereka bertiga masuk ke dalam mobil. Mobil itu sangat biasa, sebuah Toyota seharga 200 juta. Setelah masuk ke dalam mobil, mereka mengobrol sebentar. Thomaskin baru tahu, jika sepupu Imelda Ye, Monisu, adalah saudara di kota X, meskipun hubungannya tidak terlalu dekat, hubungan kedua saudara ini masih cukup oke. Apalagi Monisu berasal dari keluarga medis. Semuanya ada di bidang ini, dan sukses. Jangan melihat tingkatan Monisu yang tidak tinggi, tapi dia sudah ketua pimpinan di bidang kedokteran. "Ah ya, kakak sepupu, apakah kalian sudah mengurus tiketnya?" Imelda Ye berkata, "Sudah, aku sudah mendaftar di WeChat, tinggal ambil saja." Kata Monisu, "Ya ampun itu tidak bisa, tiket di WeChat itu tiket penonton, jika mendaftar yang ini, setelah masuk, kamu hanya bisa duduk di bangku penonton. Jika mau ikut pertandingan, harus membuat tiket untuk kontestan." Imelda Ye tercengang. "Ah, jadi ada yang seperti ini, aku tidak tahu, aku jauh-jauh datang, tidak disangka ini tiket penonton. Lalu bagaimana untuk membeli tiket untuk kontestan?" Imelda Ye datang ke kota X bukan hanya untuk menjadi penonton, lagi pula sekian lama. Dia belajar dengan Thomaskin dan Noel Kong, dia ingin mencoba kemampuannya, jadi datang untuk ikut lomba. Tetapi jika tidak mendapatkan tiket, maka akan sia-sia. Monisu berpikir sejenak, pulanglah dan tanya kakak sepupu, mungkin kakak sepupu bisa mendapatkannya. Mengungkit soal kakak sepupu ini, Imelda Ye mengerutkan kening. Terlihat sangat jelas bahwa hubungannya dengan kakak sepupu ini tidak baik, tetapi Imelda Ye juga tidak menolak. Jika benar-benar tidak bisa mendapatkan tiket, maka hanya bisa meminta tolong orang lain. Lagi pula, dia tidak terlalu familiar dengan kota kelahirannya, kota X, jadi sulit mencari seseorang untuk membantu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.